Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sementara sakaratul maut. Karena kondisi sakaratul maut ini adalah sebuah kondisi sebelum berangkat menuju ke alam barzah. Dan disitulah sering sekali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seseorang yang belum pernah dilihat di kehidupan nyata, belum pernah dilihat di kehidupan dunia. Apakah pahala dari perbuatannya semasa hidup di dunia, ataukah sebaliknya, siksa dari perbuatannya selama hidup di dunia? Diperlihatkanlah surga baginya, ataukah diperlihatkanlah neraka baginya? Keindahan surga atau seramnya neraka? Sebut saja sahabat baginda Nabi Rasulullah SAW, Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban radhiyallahu anhu setiap hari selalu pergi sholat berjamaah di masjid dan selalu duduk di pojok masjid dengan alasan tidak mau menghalangi jamaah yang lain. Sebelum azan dikumandangkan, Sa'ban ini sudah berada di masjid i'tikaf, begitu seterusnya sholat 5 waktu. Suatu ketika, sewaktu ingin sholat subuh, Rasulullah SAW mencari sosok sahabatnya ini, Sa'ban. Karena pada waktu itu Sa'ban tidak hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Ditunggu, Sa'ban pun belum datang. Akhirnya sholat subuh dilanjutkan. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, adakah yang melihat Sa'ban? Sahabat yang lain mengatakan, saya tidak melihatnya, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, adakah yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Sahabat yang lain mengatakan, saya tahu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengantarkan ke rumah Sa'ban. Rumah Sa'ban dari masjid itu sangatlah jauh, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Singkat cerita, sampailah Rasulullah bersama sahabat ke rumah Sa'ban, dan Rasulullah bertanya bahwa di manakah Sa'ban? Jadi istrinya keluar dan istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, Sa'ban tadi pagi sudah meninggal dunia. Sa'ban sudah tinggalkan kami semua. Nah, inilah penyebabnya sehingga Sa'ban tidak datang sholat subuh karena sudah meninggal dunia. Rasulullah bertanya kepada istrinya bahwa adakah kejadian sebelum meninggal yang tidak biasanya dilakukan ini Sa'ban pada waktu meninggal. Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali Sa'ban ini berteriak 3 kali dan setiap teriakannya mengatakan sesuatu. Ya. Kemudian istri Sa'ban ini menceritakan bahwa pada teriakan yang pertama Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Teriakan yang kedua Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa bukan yang baru? Dan teriakan yang ketiga Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Itulah yang membuat kami bertanya, apa makna dibalik teriakan dari Sa'ban itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa pada saat Sa'ban ingin meninggalkan dunia ini, pada saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Sa'ban pada saat hidup di dunia. Teriakan pertama yang mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala, memperlihatkan cantiknya surga, indahnya surga kepada Sa'ban dengan pahala sewaktu pergi sholat berjamaah. Karena rumah Sa'ban dengan masjid cukup jauh, Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena sudah melihat begitu jauhnya rumah Sa'ban dari masjid, dan Sa'ban ingin lebih jauh lagi karena sudah melihat pahala yang telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut. Sa'ban ingin lebih jauh lagi supaya lebih banyak pahala yang ia dapatkan karena sudah diperlihatkan begitu indahnya surga dengan pahala pergi sholat berjamaah di masjid dari rumahnya ke masjid. Kemudian yang kedua, pada teriakan Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa bukan yang baru? Disitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala dari apa yang dilakukan Sa'ban di dunia. Karena suatu ketika Sa'ban pada waktu pergi sholat di masjid, ia menemukan seseorang yang kedinginan. Dan kebetulan pada waktu itu Sa'ban memakai 2 baju. Yang lebih bagus ia pakai di dalam, kemudian yang
tidak baru, ia pakai di luar. Ya seperti jaket lah. Sa'ban ini membuka jaketnya, memberikan kepada orang yang kedinginan tersebut. Orang yang kedinginan tersebut diberikan jaket, tetapi namanya jaket bekas dan bukan baru. Itulah sehingga Sa'ban mengatakan bahwa aduh kenapa bukan yang baru, karena sudah diperlihatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya surga dengan apa yang telah dilakukan di dunia, yaitu memberikan jaketnya kepada orang yang kedinginan tersebut. Kemudian pada tindakan yang ketiga, Sa'ban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Karena suatu ketika Sa'ban ingin makan roti dan ada pengemis yang di depan rumah meminta roti kepada Sa'ban, meminta makanan kepada Sa'ban. Sa'ban pun bagi 2 rotinya, kemudian dikasih kepada pengemis itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala dari roti yang ia berikan kepada pengemis itu, dan Sa'ban melihat pahalanya, indahnya surga, dan Sa'ban menyesal, kenapa saya tidak berikan semua roti saya pada waktu itu. Itulah penyesalan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi sakaratul maut terjadi pada diri Sa'ban. Itulah yang menjadikan pelajaran kepada kita bahwa sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia bisa saja Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada saat sakaratul maut itu. Karena disitulah diputar, diperlihatkan video rekaman kita pada saat hidup di dunia ini. Kalau video rekaman kita baik, kita akan bergembira menghadapi sakaratul maut. Namun jika video itu diperlihatkan semuanya video tentang perbuatan yang tidak baik, itu kita akan menyesal sejadi-jadinya. Jadi perbuatlah kebaikan di dunia ini untuk bekal hidup di alam akhirat insya Allah. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya, ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.